Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dafai Dafati. Hari ini kita akan membahas tentang hadis yang sebenarnya yang kita lakukan setiap hari ya. Niat itu yang kita lakukan setiap hari. Misalnya kita mau sholat pasti niat dulu, atau mau buka puasa niat. Hampir segala hal niat kita. Misalnya kita ada niat nih, besok pagi saya mau sholat subuh, pasti semua orang niat. Nah, ternyata itu ada hadisnya loh. Nah, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallahi wa rasulih fahijratuhu illallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang tujuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sudah dimengerti bahkan dari artinya, kalau kita memang dari awal berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan maka untuk Allah dan Rasulnya pula. Kecuali bila kita awalnya kita berniat untuk Allah dan Rasulnya, tapi kemudian kita tiba-tiba niat lain, misalnya untuk dipuji atau apa-apa, nah itu namanya riya. Nah, sedangkan yang memang dari awal niatnya untuk mencari dunia, karena misalnya dia mau mengajar kan bisa dibagi jadi dua: mengajar untuk Allah, membagi ilmu dan pahala, atau mengajar untuk dunia, hanya untuk mengejar uang. Nah, maka yang mengejarnya untuk dunia, maka ya memang untuk dunia atau untuk wanita yang nikahinya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seorang yang berniat beramal karena hanya mengejar dunia, karena mengejar wanita dan lain-lain. Dalam hadis ini disebutkan contoh amalannya, yaitu hijrah. Ada yang berhijrah kepada Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Nah, niat secara bahasa artinya al-qasdu, keinginan, sedangkan niat secara istilah atau syar'i adalah berazam, bertekad, mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Letak niat adalah dalam batin, yaitu dalam hati. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis singkat ini adalah hadis ini termasuk dari pondasi agama Islam, dan hadis ini adalah tiang dari amalan hati. Nah, berarti niat itu adalah amalan hati. Hadis ini pembeda antara ibadah dan kebiasaan, karena jika seseorang berniat ingin mandi karena ingin melakukan sholat, maka mandi tersebut yang tadi termasuk perbuatan biasa atau kebiasaan sehari-hari. Jika diniatkan untuk ibadah, maka mandi tersebut akan dinilai sebagai ibadah. Nah, kita ini yang misalnya memang sudah berniat, bahkan sudah terhitung pahala sebenarnya kita berniat baik. Nah, tinggal berniat baik lalu dilakukan. Nah, jadi dari semenjak niat kita sudah mendapatkan pahala yang banyak. Wajibnya bagi kita untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam melakukan amal soleh dan ibadah. Hijrah ada masuk dari amal soleh. Kenapa hijrah masuk amal soleh? Karena hijrah itu diartikan berpindah menjadi lebih baik, ya, seperti Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mencari menghidupan lebih baik dan untuk mencari agar agama Islam bisa disebarkan dengan lebih baik pula ketika ingin berhijrah ke Madinah. Lalu kelima, baiknya pengajaran Nabi Muhammad kepada para sahabat dan umatnya. Nah, itu tentang faedah hadis. Nah, oke, itu pembahasan singkat tentang hadis tentang niat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Bisa diambil intisarinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.